Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi di kelas ilmu perundang-undangan ya. Minggu kemarin teman-teman sudah melaksanakan ujian tengah semester. Teman-teman juga sudah mempunyai gambaran kira-kira apa nilai saya nantinya kalau dengan performa yang seperti ini ya. Jadi teman-teman juga sudah kemudian mendapatkan nama-nama yang kemudian mendapatkan nilai terbaik selama ujian tengah semester. Ada beberapa indikator yang kemudian nanti bisa teman-teman optimalkan di sisa perkuliahan kita ya. Yang pertama adalah tugas. Sudah saya informasikan kemarin setelah UTS, tugasnya adalah membuat artikel jurnal ya. Formatnya nanti teman-teman bisa cek seperti jurnal-jurnal yang lainnya, yaitu ada pendahuluan, ada pembahasan, dan juga ada penutup. Nah, formatnya tentu saja dengan format seperti jurnal yang ideal, ada judul, kemudian nama, seharusnya instansi, alamat email ya, tapi untuk tugas kuliah ini dibuat nama dan juga NIM serta kelas saja. Kemudian ada abstrak dan kemudian pendahuluan dan pembahasan, penutup serta daftar pustaka. Jangan lupa kemudian teman-teman harus melampirkan footnote untuk membuktikan bahwa apa yang teman-teman kerjakan bukan plagiat, dan itu kemudian betul-betul teman-teman membaca dari sejumlah literasi, baik itu kemudian buku ataupun jurnal yang terakreditasi ataupun tidak terakreditasi. Baik, kita masuk ke materi perkuliahan terlebih dahulu ya untuk minggu ini. Hari ini kita akan bahas terkait asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik ya. Jadi teman-teman minggu kemarin sudah membahas tentang lembaga negara dan lembaga pemerintahan yang mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik ya. Saya mengutip pendapat Burkhan Krems ya, yang disebut dengan salah satu pakar ilmu perundang-undangan dari Jerman. Dia menyatakan bahwa istilah Staatsrechtssetzung ya, atau pembentukan peraturan perundang-undangan, itu menyangkut satu isi peraturan atau Inhalt der Regelung, yang kedua adalah bentuk dan susunan peraturan atau Form der Regelung, yang ketiga adalah metode pembentukan peraturan atau metode Ausarbeitung der Regelung, kemudian yang keempat adalah prosedur dan proses pembentukan peraturan ya. Jadi pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus memperhatikan keempat faktor tersebut ya. Nah, karena itulah kemudian asas atau alasan-alasan atau fondasi-fondasi dasar dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu haruslah kemudian ada. Nah, saya mengutip pendapatnya Paul Scholten ya. Dia mengungkapkan bahwa, saya bacakan ya, sebuah asas hukum atau Rechtsbeginsel bukanlah sebuah aturan hukum atau Rechtsregel ya. Untuk dapat dikatakan sebagai aturan hukum, sebuah asas hukum adalah terlalu umum sehingga ia atau bukan apa-apa atau berbicara terlalu banyak, of needs of veel te veel CID ya. Jadi asas hukum ini bukanlah peraturan, tapi dia adalah semacam guidance atau semacam koridor, di mana kemudian sebuah peraturan perundang-undangan haruslah dibentuk berdasarkan asas-asas ini. Nah, lantas bagaimanakah kemudian asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik ya? Saya contohkan kemudian ini yang menurut Van der Vliet ya. Dia menyebutkan bahwa asas-asas ini bisa dibagi menjadi dua ya, asas-asas formal dan asas-asas material. Asas-asas formal yaitu asas tujuan yang jelas,
Yang kedua adalah asas atau organ atau lembaga yang tepat. Yang ketiga, asas perlunya pengaturan. Yang keempat, asas dapatnya dilaksanakan. Yang kelima, asas konsensus ya. Kemudian asas-asas yang material meliputi satu, asas tentang terminologi dan sistematika yang benar. Yang kedua adalah asas tentang dapat dikenali. Yang ketiga adalah asas perlakuan yang sama di depan hukum. Yang keempat adalah asas kepastian hukum. Yang kelima adalah asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual. Baik, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah asas tujuan yang jelas ya. Ketika kita berbicara tentang peraturan perundang-undangan, maka harus clear bahwa tujuannya itu harus jelas dan dapat dipahami oleh semua orang. Saya contohkan seperti ini. Suatu peraturan perundang-undangan mengatur, saya contohkan gini, undang-undang tentang lalu lintas dibuat aturan terkait dengan larangan untuk melewati atau bukan ya, larangan untuk menerobos lampu merah ya, atau larangan untuk perintah untuk berhenti ketika sedang berada di lampu merah. Tujuannya jelas, tujuannya adalah untuk ketertiban. Tujuannya untuk mencegah terjadinya tabrakan atau peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan di dalam peristiwa yang tidak diinginkan yang bisa mencabut nyawa orang lain atau bisa mencelakai orang lain. Jadi clear dalam suatu peraturan perundang-undangan, tujuannya harus jelas terlebih dahulu. Untuk apa sebenarnya peraturan ini dibuat? Oleh karena itulah teman-teman ketika kemudian melihat banyak peraturan yang tidak jelas tujuannya, pada hakikatnya dia berarti tidak mempunyai prinsip asas tujuan yang jelas ya. Kalau saya contohkan seperti ini. Di suatu daerah yang sepi sekali, contoh di daerah kota yang sangat sepi sekali ya. Saya belum tahu apakah kemudian ada mungkin ada di Papua ya, kota yang sangat sepi sekali. Dibuat aturan terkait dengan larangan untuk menyeberang di luar yang ada zebra cross-nya ya. Jadi kalau di daerah teman-teman di daerah Kediri atau di daerah Surabaya itu kan menyeberang harus di jembatan penyeberangan atau kemudian di zebra cross ya. Coba bayangkan teman-teman kemudian ada perda yang mengatur tentang itu di daerah Puncak Jaya Papua. Ia tidak berguna, tidak jelas tujuannya, karena di sana mungkin 1 kilo itu cuma satu rumah ya, 1 kilo lagi baru nemu rumah yang lain. Jadi suatu peraturan perundang-undangan itu harus ada tujuan yang jelas dalam proses pembentukannya. Yang kedua adalah asas organ atau lembaga yang tepat. Suatu peraturan perundang-undangan yang baik itu ketika kemudian dia dibentuk oleh lembaga yang tepat dan sesuai. Saya contohkan seperti ini. Kalau seumpama kemudian itu adalah peraturan presiden, maka ya kemudian yang berhak untuk membentuk adalah presiden, bukan menteri atau atau kepala daerah. Kalau itu perda, peraturan daerah, maka yang membentuk adalah kepala daerah dan juga DPRD, bukan kepala daerah sendiri. Jadi teman-teman harus perhatikan, suatu peraturan perundang-undangan itu harus kemudian dibentuk oleh lembaga atau organ yang tepat. Yang ketiga adalah asas perlunya pengaturan ya. Ya, ini sebenarnya hampir sama dengan yang pertama. Perlu diatur ataukah tidak? Kalau seumpama tidak perlu diatur, maka tidak perlu dibuat peraturan. Saya contohkan kemudian di daerah di mana? Di Tulungagung ya. Saya contohkan di Tulungagung. Mungkin di daerah yang agak sepi ya. Di Blitar mungkin lebih cocok. Di Blitar itu kemudian ya sepi sekali aja, tidak terlalu banyak kendaraan. Tidak perlu kemudian tiba-tiba dibuat peraturan terkait jalan tutup jalan ya. Jadi cuma searah saja dari arah Blitar ke Tulungagung searah, dikarenakan kemudian untuk menghindari kemacetan. Ya karena tidak macet kenapa kemudian dibuat pengaturan itu. Jadi teman-teman perhatikan, kalau seumpama suatu daerah atau suatu masyarakat tidak memerlukan pengaturan, maka tidak perlu kemudian dibentuk peraturan tersebut.
Yang selanjutnya adalah asas dapat dilaksanakan ya. Kalau suatu peraturan tidak dapat dilaksanakan, kenapa dibuat peraturan itu? Saya contohkan adalah kewajiban bagi setiap kendaraan umum ya, kendaraan umum entah itu bis, angkot dan lain-lain untuk menutup jendela dan pintu selama perjalanan. Bagi transportasi publik di wilayah-wilayah Jakarta atau kemudian transportasi publik yang sifatnya antar kota seperti Kediri Surabaya ya, Harapan Jaya, ya mungkin tidak menjadi masalah karena mereka sudah dilengkapi oleh fasilitas AC atau pendingin udara. Tapi bayangkan kemudian teman-teman naik angkot atau naik bis Harapan Baru dari Kediri dari Tulungagung ke Malang ya, yang tidak ada fasilitas air conditioner AC, tidak ada fasilitas pendingin udara, disuruh nutup jendela dan nutup pintu. Ya, kasihan yang kemudian sebelahnya ibu-ibu yang baru pulang dari pasar gitu kan, bau cabai terasi campur aduk, nyampe Malang mati semua gitu. Kenapa? Karena kemudian ya tidak ada fasilitas yang bisa memungkinkan untuk kemudian ditutup jendela dan juga ditutup pintunya. Itulah yang disebut dengan peraturan yang tidak dapat dilaksanakan. Jadi teman-teman akan sangat sering sekali menemui banyak peraturan atau banyak regulasi yang tidak taat pada asas-asas peraturan perundang-undangan yang baik ya. Yang kemudian asas konsensus ya. Konsensus itu ya disepakati ya. Kalau kemudian tidak disepakati ya kemudian jangan dijadikan peraturan gitu kan. Saya contohkan seperti ini. Masyarakat tidak menghendaki adanya larangan untuk, saya contohkan ya, kemudian ketika pemerintah ingin membuat peraturan terkait larangan merokok gitu. Ya masyarakat tidak menghendaki ya kemudian jangan dibuat peraturan itu. Jangan menciptakan resistensi di masyarakat karena adanya regulasi yang dipaksakan oleh pemerintah. Itu yang kemudian harus teman-teman perhatikan. Itu adalah 5 asas peraturan perundang-undangan yang baik ya. Dalam aspek formal menurut Van der Vits ya. Kemudian asas-asas material, yang pertama tentang terminologi dan sistematika yang benar ya. Ya, jadi walaupun kemudian bentuknya sudah benar, tapi sistematikanya keliru, ya berarti ini masih bukan peraturan perundang-undangan yang baik ya. Yang kedua adalah asas tentang dapat dikenali ya. Ya, Het Beginsel van den Kerkbaarheid ya. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan peraturan-peraturan yang lain ya. Saya contohkan kalau orang melihat ya clear bahwa kemudian ini bisa dipahami bahwa ini peraturan mengatur tentang ini gitu. Jadi jangan sampai kemudian orang itu bingung ini peraturan tentang apa gitu. Itu yang disebut dengan asas dapat dikenali. Yang ketiga adalah asas perlakuan yang sama dalam hukum ya. Saya contohkan kemudian kalau seumpama si A dihukum, maka si B juga harus dihukum. Tidak ada pengecualian. Karena itulah kemudian peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi pidana itu selalu menggunakan kata setiap orang. Ya. Setiap orang yang kemudian disangka melakukan tindakan pencurian bisa dikenakan sanksi hukuman pidana penjara paling lama 3 tahun. Saya contohkan saja. Tidak kemudian berbunyi gini, setiap warga negara Indonesia yang terkena sanksi pidana. Tidak, setiap orang ya. Jadi hukum pidana Indonesia ini menjangkau setiap orang, walaupun itu WNI, walaupun itu WNA, sepanjang dia kemudian melakukan tindakan pidana di wilayah yurisdiksi Indonesia, maka kemudian dia bisa disangkakan atau bisa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, peraturan perundang-undangan itu harus memastikan bahwa ada asas equality before the law. Ya, semua orang harus sama di depan hukum. Tidak ada pengecualian, baik itu ke atas ataupun ke kiri, walaupun itu ke kanan ataupun ke kiri. Ya, ke atas ataupun ke bawah, ke kanan ataupun ke kiri. Banyak orang mengatakan bahwa hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah.
Ya, tapi kalau dalam konteks sekarang kan kita sering kali melihat ya bahwa bukan tumpul ke atas tapi tumpul ke kiri kemudian tajam ke kanan. Ya, karena itulah equality before the law itu dipastikan harus tajam kemana-mana ya, tajam ke atas, bawah, kiri dan kanan. Ini yang kemudian harus dipastikan dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya adalah asas kepastian hukum. Jangan sampai kemudian peraturan perundang-undangan ini tidak memberikan kepastian hukum yang jelas. Ya, saya contohkan seperti ini. Siapapun yang kemudian melakukan tindak pidana pencurian, dia akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Lah, yang berlaku yang mana gitu kan? Jangan sampai kemudian membuat peraturan perundang-undangan yang tidak konkret dan tidak jelas ya. Kecuali dia mau merujuk ke KUHP ya. Contoh gini, undang-undang tentang ITE ya. Setiap orang yang kemudian melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, maka sanksinya adalah berlaku mutatis mutandis sebagaimana yang diatur dengan KUHP. Mutatis mutandis itu mempunyai hukum yang sama. Jadi aturan yang berlaku di KUHP itu berlaku pula di Undang-Undang ITE. Nah, itu clear ya. Jadi jelas bahwa orang yang kemudian melakukan tindak pidana pencemaran nama baik itu dihukum sebagaimana kemudian Undang-Undang tindak pidana atau kemudian KUHP. Jadi clear persoalannya gitu kan, tidak memberikan posisi ketidakjelasan bagi seseorang apakah dia kemudian dihukum seberapa banyak, dia dasar hukumnya apa kemudian menghukum dia. Jadi teman-teman perhatikan, ketika kemudian teman-teman membuat peraturan perundang-undangan, itu harus clear, harus menjunjung asas kepastian hukum, di mana kemudian sanksinya apa yang kemudian diatur. Kalau melakukan itu, dia dikenakan sanksi pidana penjara atau sanksi denda. Dan tidak boleh kemudian seseorang itu dihukum 2 kali atas kesalahan yang sama. Ya, saya contohkan seperti ini. Teman-teman kemudian naik motor ya, naik motor, kena tilang karena melanggar, karena tidak membawa SIM. Teman-teman dihukum tilang di tempat ya, tidak membawa SIM, kemudian ternyata teman-teman masih dihukum lagi gitu kan dengan aturan yang berbeda. Saya contohkan gini, yang satunya tidak membawa SIM, teman-teman dihukum, yang satunya kemudian teman-teman dihukum karena SIM-nya expired gitu. Jadi satunya karena tidak membawa SIM, satunya karena SIM-nya sudah kadaluarsa. Tapi sama-sama karena masalah SIM, itu tidak bisa kemudian dihukum 2 kali, harus 1 kali hukuman saja. Teman-teman perhatikan itu ketika kemudian menyusun sebuah peraturan perundang-undangan. Nah, kalau mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya, di pasal 6, pasal 5 ya, pasal 5, di situ disebutkan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Yang pertama adalah kejelasan tujuan, kemudian kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, yang C adalah kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, D dapat dilaksanakan, E kedayagunaan dan kehasilgunaan, F kejelasan rumusan, dan G keterbukaan. Ia tidak terlalu banyak berbeda dengan yang disampaikan oleh siapa tadi? Van der Vils ya. Ada beberapa yang berbeda mungkin atau beberapa yang ditambahkan. Yang pertama adalah kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Itu sebenarnya mempunyai kemiripan dengan pengaturan ya. Jadi jangan sampai kemudian materi muatan, saya contohkan ya, kalau di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 15 itu kan disebutkan bahwa materi muatan pidana itu hanya bisa diatur dalam undang-undang dan perda. Dalam artian kalau seumpama kemudian ingin mengatur masalah pidana tapi bentuknya adalah PP atau Perpres, ya itu berarti tidak sesuai. Yang selanjutnya adalah kedayagunaan dan kehasilgunaan ya. Ini yang berbeda saja yang saya bacakan.
Ya, kedaya gunaan ini adalah dia bermanfaat atau tidak untuk masyarakat gitu kan. Kalau seumpama tidak bermanfaat, ya kenapa dibuat peraturan perundang-undangan? Ini yang kemudian harus teman-teman perhatikan. Yang selanjutnya adalah keterbukaan ya. Keterbukaan ini terkait dengan sebenarnya prosesnya itu sudah terbuka atau belum itu kan. Kita sudah tidak lagi masuk ke era Orde Baru kan, di mana segalanya serba tertutup. Dalam era reformasi, segala proses pembentukan peraturan perundang-undangan ini harus menjunjung asas keterbukaan dalam proses pembentukannya. Ini teman-teman harus perhatikan juga. Kemudian materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas ya. Yang pertama, kalau kita mengacu di pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ada asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum, ketertiban dan kepastian hukum, kemudian keseimbangan, keserasian, dan keselarasan ya. Saya bahas beberapa saja ya, nanti kemudian kalau ada pertanyaan kita bisa lanjutkan ke diskusi. Yang pertama adalah asas pengayoman ya. Segala peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh negara atau oleh pemerintah itu harus mampu mengayomi ya. Jangan kemudian malah merusak atau kemudian menghancurkan masyarakat itu sendiri. Saya contohkan seperti ini. Negara membuat regulasi yang kemudian memberikan memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk melakukan tindak pidana tertentu. Saya contohkan di daerah A diperbolehkan untuk melakukan pencurian sepanjang tidak melakukan kekerasan. Ya ini kan kemudian peraturannya tidak mengayomi masyarakat gitu kan, karena memberikan kesempatan bagi beberapa pihak untuk melakukan tindak pidana. Kalau teman-teman melihat ya, di sejumlah daerah itu banyak sekali peraturan-peraturan yang tidak mengayomi masyarakat setempat. Saya contohkan seperti ini. Peraturan yang kemudian mengatur bahwa saya contohkan ya. Ini di Jakarta beberapa waktu yang lalu kalau tidak salah, terkait dengan pajak bagi warteg ya, warung Tegal ya teman-teman. Kalau seumpama ke Jakarta itu bakal banyak sekali menemui warung-warung kecil yang dikenal dengan warung Tegal. Itu adalah warungnya orang-orang kecil ya. Kenapa? Karena di sana masih bisa menemukan nasi dengan lauk pauk tertentu, harganya tidak sampai Rp10.000. Nah, beberapa waktu yang lalu kemudian pemerintah sempat menggagas untuk memberikan pajak ya, memberlakukan pajak restoran kepada warung-warung Tegal itu. Ya, pada akhirnya kemudian banyak sekali warung Tegal tutup dikarenakan tidak mampu untuk membayar pajak yang dikenakan oleh negara. Nah, inilah yang kemudian dianggap suatu peraturan perundang-undangan itu tidak mengayomi masyarakat. Kenapa? Karena bagaimana mungkin masyarakat kecil harus membayar pajak yang posisinya sama seperti restoran-restoran yang besar. Ya, oke. Yang kedua adalah kemanusiaan ya. Saya tidak terlalu banyak ini akan dibahas. Kemanusiaan, saya contohkan seperti ini. Teman-teman kalau pernah menonton film judulnya The Purge atau tidak? Kalau belum nanti silakan untuk ditonton. Film ini menggambarkan bahwa suatu negara ini mempunyai kewenangan. Mohon maaf tadi tiba-tiba ada telepon masuk. Baik, saya lanjutkan tadi. Jadi film The Purge itu menggambarkan bahwa suatu negara itu mempunyai kewenangan untuk kemudian membuat peraturan apapun dan itu harus dilaksanakan ya. Dalam film The Purge itu digambarkan bahwa pemerintah Amerika Serikat itu memberikan atau membuat suatu regulasi yang memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk bebas melakukan tindakan pembunuhan ya, kekerasan dan lain-lain hanya dalam waktu 1 hari dalam waktu 12 jam, 1 hari dalam waktu 1 tahun.
itu untuk dibebaskan melakukan tindak pidana kejahatan pembunuhan dan lain-lain. Ya, sepanjang kemudian itu disepakati bersama oleh pembentuk undang-undang, maka ya regulasi itu kemudian bisa disahkan. Hanya saja, apakah kemudian regulasi itu sudah sesuai belum dengan asas-asas kemanusiaan? Ya, teman-teman akan sering sekali mungkin menemukan regulasi yang tidak menjunjung asas-asas kemanusiaan. Contoh adalah regulasi yang mengatur terkait dengan, ya mungkin kalau yang kasusnya The Purge itu kasus yang sangat jelas ya, jelas pembunuhan dan juga tindakan-tindakan pidana itu tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan. Tapi ada juga kemudian peraturan-peraturan yang tidak sejalan dengan prinsip kemanusiaan, tapi sifatnya adalah implisit. Bisa contohkan kemudian PKL yang seumpama menjual barang asongan itu di perempatan lalu lintas, mereka kan hanya orang kecil yang sedang mencari uang gitu kan, tapi tiba-tiba kemudian ditangkap oleh Satpol PP gitu kan, dan kemudian dagangannya disita. Secara kemanusiaan tentu saja itu tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan ya, secara kemanusiaan tidak sesuai. Tapi ketika kemudian memang mereka menegakkan aturan bahwa di daerah tersebut tidak boleh ada orang yang berjualan di sembarang tempat, maka itulah regulasi ya. Nah, karena itulah teman-teman mungkin nanti akan sering sekali menemukan regulasi yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Baik, mungkin itu saja ya. Nanti kalau ada pertanyaan, kita bisa lanjutkan melalui forum diskusi ya. Dan jangan lupa untuk tugasnya, artikel jurnal, tidak usah banyak-banyak, 5 halaman sudah cukup ya. Boleh lebih dari itu, tapi jangan lebih dari 10 halaman. Karena nanti saya akan membaca semuanya. Dan saya pastikan kemudian, kalau sumpah terlalu banyak, nanti saya waktunya baca itu yang kemudian menjadi persoalan ya. Jadi 5 halaman cukup ya. Kalau seumpama ingin lebih ya jangan lebih dari 10 halaman. Baik, terima kasih. Nanti kita lanjutkan melalui forum yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.